Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video yang sangat menarik dari seorang presiden yang terpilih di tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita beli videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pak Prabowo, saya ingat ketika kita berbincang di mobil, Pak, dan Bapak bilang belajar politik dari Pak Jokowi. Saya ingin teman-teman menyaksikan cuplikan liputan saya dengan Pak Prabowo berikut ini. Pak, jangan ditarik. Jangan ditarik. Tarik, Pak. Pak Prabowo ngikutin gaya Pak Jokowi, bagi-bagi kaos. Kalau politik saya belajar dari Pak Jokowi ya. Masya Allah. Spesifik jadi gesture ini tuh spesifik Pak Prabowo Ya. memang lihat dari Pak Jokowi. Ya kan saya sering ikut beliau, saya lihat loh ya presiden aja bagi-bagi kaos apalagi menteri kan. Boleh dong, bagus kan itu. Iya kan, rakyat senang. Tadi juga di Sesbim menarik yang waktu Pak Prabowo bilang mengilustrasikan, menganalogikan Presiden Jokowi sebagai kapten sepak bola. Ya dia Dan kan pemimpin pemerintah, dia kepala negara. Iya dia, saya ibaratkan kapten kesebelasan. Kapten timnya namanya tim Indonesia, beliau kaptennya, beliau. Dan Prabowo Pak Subianto Prabowo kan Nah, iya dong. striker. striker tuh paling banyak yang nekel biasanya, Pak. Ya biasa itu. Biasa kena tackle. Iya. Kalau nggak tackle atau menekel. Pak Prabowo banyak yang mana? Nggak ada masalah. Sama tanggung jawabnya harus yang ngegol, harus banyak ngegol Pak kalau striker. Iya kan kalau di tackle biasa, kalau Anda mau masuk lapangan ya Anda harus siap di tackle. Nggak ada masalah, jatuh biasa itu. Jadi kalau ibarat pertandingan sepak bola, striker. Pak Prabowo ini udah golin berapa banyak? Tapi kalau menurut saya sering Belajar politik di-tackle, Pak dari Prabowo. Presiden Jokowi. Bagaimana sih menggambarkan relasi Bapak dengan Presiden Jokowi saat ini, Pak? Jadi ya Mbak Najwa, ini ya hubungan antara manusia itu ada yang disebut oleh ahli psikologi atau ahli atau ilmuwan itu ada suatu chemistry. Ada orang cocok dan ada orang nggak cocok. Anda paham ya? Ya. Jadi saya walaupun lawan dengan Pak Jokowi dari dulu ya tapi kalau kita ketemu ya kita ada chemistry, kita cocok gitu loh. Ya gimana ya? Jadi itu nggak bisa dibuat-buat kalau menurut saya. Ya gitu aja. Ada orang yang kadang-kadang umpamanya ya, umpamanya sama-sama dari Partai Gerindra atau sama-sama alumni Akademi Militer. Iya. Sama-sama, tapi chemistry nggak cocok. Bagaimana? Ya betul. Iya kan? Padahal ini banyak persamaan, nggak cocok. Saya kan jauh. Saya keturunan Banyumas, beliau Solo, ya kan? Tapi kok cocok? Ya gimana? Chemistry tadi itu. Chemistry tadi. Pak, dalam beberapa kesempatan kan Presiden Jokowi menyebut nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang cocok untuk menjadi presiden selanjutnya. Ini disampaikan secara eksplisit maupun secara implisit. Seberapa penting sesungguhnya dukungan Presiden Jokowi untuk Anda, Pak Prabowo? Begini ya, jadi tentunya ya dalam perjuangan politik, dukungan dari siapapun sangat penting. Apalagi dukungan dari atau katakanlah semacam goodwill, semacam sikap positif ya. Kalau dukungan saya kira para pemimpin negara, pemimpin bangsa itu tidak bisa terlalu eksplisit memihak Ya, betul. A, B atau C. Tapi Iya. minimal kalau ada sikap positif, tentunya ini sangat besar pengaruh. Apalagi kalau yang memberi sikap positif itu adalah orang yang cukup berhasil. Yang ya bagaimanapun beliau berhasil kan sekarang. Jadi waktu saya masuk ke kabinet awal-awal baru berapa bulan, saya juga sampaikan ke beliau, Pak, saya sudah ikut Bapak nakoda, ya kalau Bapak tenggelam, saya ikut tenggelam. Tapi kalau Bapak berhasil, ya saya ikut berhasil.
Dan konteksnya ini berdampak positif yang tadi Anda katakan Pak Prabowo, itu dalam konteks elektabilitas. Dan itu juga sesuatu yang penting tentunya sebagai seorang yang akan berkontestasi. Saya kira ya rakyat kita, saya kira sudah cukup matang. Jangan underestimate rakyat kita. Tadi saya kasih contoh ya, seorang pangkat rendah kopral, dia lebih jujur dan lebih bijak ya daripada orang pangkat tinggi. Itu contoh kecil. Masalah lingkungan hidup, masalah pentingnya pohon ya, tapi itu kritis itu, bayangkan. Jadi jangan pernah underestimate kearifan dan kepintaran rakyat kita. Kalau saya Ya betul. jadi ya kita serahkan kepada rakyat ya. Pak, saya mau ada video yang menggambarkan soal itu. Kita mau lihat dulu cuplikan video berikut ini. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Ganteng. Prabowo. Pak Prabowo Kelihatannya parah. salahnya Pak Prabowo. Masya Allah. Gokil. Pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo. Dibilang adu mekanik, masa ya adu mekanik? Ini itu nomor 1. Semua serahnya adu mekanik katanya. Berani dan banyak nyali. Nah, saya lihat Pak Ganjar dulu ya. Tapi Presiden Jokowi kerap juga menunjukkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Bapak merasa diduakan tidak? Tadi saya katakan ya, jadi seorang pemimpin nasional kan dia punya banyak pertimbangan ya, dia harus menjaga Ini flashback ini. keseimbangan, dia harus menjaga stabilitas dan sebagainya. Saya kira wajar itu. Sesuatu yang wajar. Ya netralitas. Jadi Bapak tidak mau terlalu GR juga bahwa Pak Jokowi memang hanya cinta mati dengan Prabowo Subianto. Saya tidak mau GR. Saya menunggu lanjutan jawaban Pak. Tidak mau GR. Saya tidak mau GR. Tapi Kalau berharap boleh kan? berharap. Nah, Ya, apa ada larangan berharap? tidak ada larangan Pak. Ya, oke. Jadi Jadi berharap boleh kan? berharap tapi tidak GR. Ya, saya berharap Anda dukung saya. Tapi Berharap boleh kan? tapi ada tapinya, tidak boleh GR begitu ya Tidak Pak? boleh GR. Tidak boleh GR. Tidak boleh GR. Apa yang akan Bapak tawarkan untuk basis pendukung Jokowi, Pak Prabowo? Apa kebaruan dari Prabowo? Apakah semuanya hanya akan melanjutkan, tapi akan ada hal-hal yang baru dari Prabowo Subianto? Begini ya, nation building. Nation building ini proses yang kalau dikatakan lama-lama, kalau dikatakan sebentar-sebentar. Tiongkok, dia berhasil menghilangkan kemiskinan dalam 1 generasi. 40 tahun. 1 generasi itu adalah 40 tahun. Ya 1 generasi 40 tahun. Oke. Ada berapa presiden Tiongkok? Berapa Perdana Menteri Tiongkok dalam 40 tahun itu? Jadi kalau dilihat, kerangka 40 tahun lama. Tapi kalau dibandingkan dengan sejarah Tiongkok yang ribuan tahun, sekejap. Jadi, yang saya tawarkan, satu, melanjutkan program-program yang strategis yang menuju kepada nation building, kepada Indonesia makmur. Indonesia maju, artinya Indonesia makmur. Itu kan perjuangan beliau. Itu yang beliau inginkan. Dan itu yang beliau katakan, makanya beliau keluar dengan sikap hilirisasi. Bahan-bahan kita sudah cukup. Kita tidak mau lagi menjual kekayaan alam kita
sebagai bahan mentah. Tidak mau lagi. Kita mau pengolahan diolah di Indonesia. Kita mau bahan-bahan itu diolah di Indonesia sehingga kekayaan itu, value add, nilai tambahnya itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Dan Mbak Najwa, luar biasa kadang-kadang ya, nilai tambahnya itu bisa 20 kali, 30 kali, 100 kali daripada kalau kita jual gelondongan. Luar biasa. Ya, nikel waktu kita jual bahan mentah, katakanlah penerimaan negara itu $1 miliar, kurang lebih ya, 13 triliun. Setelah hilirisasi naik 20 kali, 25 kali. Bayangkan, ini yang sangat penting, ini baru nikel. Belum boksit. Boksit itu bahan baku alumina. Alumina kalau diolah menjadi aluminium. Aluminium bahan untuk TV, bahan motor, bahan mobil, bahan pesawat terbang, bahan komputer. Bayangkan. Memang tak salah pilih gitu. Jual mentah. Alhamdulillah. Tapi kita beli mobil dari luar. Kita beli pesawat terbang dari luar. Kita beli televisi dari luar. Bayangkan kalau nanti boksit ini kita olah di Indonesia. Kita bisa punya mobil, komputer, televisi buatan Indonesia sendiri. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Jadi itu strategis. Jadi saya sependapat. Saya akan laksanakan ini. Nah, bahwa ada kekurangan, masa tidak ada kekurangan? Ya ini yang kita perbaiki, ya kan? Kekurangan tadi birokrasi, ya kan? Yang kurang disiplin, ya kan? Ini harus kita cari jalan keluarnya, ya kan? Nah, itu cuplikan flashback lah kira-kira. Tapi sangat menarik untuk kita simak. Lagi beliau langsung mengatakan beliau belajar politik langsung dari Pak Jokowi. Tak salah beliau. Memang tak salah kalau tempat belajar. Coba kalau Mas Anies atau Mas Ganjar kan belajar politiknya dengan Pak Jokowi pasti menang. Tapi kan tak mungkin tiga-tiganya menang, pasti yang satu lah menang. Dan tentunya pasti Pak Prabowo Mas Gibran lah yang menang. Nah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.